wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firenia Aprilani Kieswandi dengan NIM 22011163. Saya Rizky Katria Vanessa dengan NIM ke 22011382. Kami berasal dari sesi L, mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Ibu Wirza Feni Rahayu, SPSI MPSI Psikolog. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas roleplay mengenai microskill attending. Microskill attending sendiri merupakan kemampuan konselor dalam menerima konseli apa adanya, sehingga konseli merasa diterima dan nyaman saat proses konseling. Dalam roleplay ini, saya Firenia Aprilani Kieswandi berperan sebagai konselor dan dengan saya berperan sebagai konseling. Baiklah, langsung saja kepada proses roleplay. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Firen, konselor yang akan mendampingi proses konseling untuk saudara pada kesempatan kali ini. Kalau boleh tahu, saya manggilnya siapa ya supaya lebih enak? Saya dipanggilnya saya. Oke, Nesa. Kalau boleh tahu, Nesa kesini tadi sama siapa? Sendiri saja. Oh, sendiri. Nesa tahu tempat ini dari mana? Dari teman sih, Bu. Direkomendasi sama teman. Oke, jadi Nesa kesini atas kemauan sendiri apa diminta orang lain? Kemauan saya sendiri. Oke. Sebelumnya pada proses konseling ini, saya adalah konselor yang akan memfasilitasi Nesa untuk mengatasi masalah yang Nesa alami ini, agar Nesa mampu menjalani kehidupan seperti biasanya. Nah, sebelum mulai konseling, ini ada tisu kalau digunakan nanti ya, kalau perlu silahkan digunakan. Langsung saja pada proses konseling pada hari ini ya. Kalau boleh tahu apa yang sih yang Nesa rasakan? Akhir-akhir ini saya merasa down, Bu, dan cukup capek kayak gitu, gini-gini terus saja, dan jadi aku memutusin untuk pergi konseling. Oke. Jadi kamu ngerasa down, sedih, dan gak termotivasi untuk melakukan apa-apa ya? Kalau boleh tahu, kapan kamu mulai ngerasainnya? Udah beberapa bulan terakhir ini sih, Bu. Aku udah merasa capek gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih ya udah mau memberanikan diri nih untuk berkonsultasi dengan saya. Jadi apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang menyebabkan kamu merasakan hal itu? Aku nggak tahu kenapa sih, tapi aku merasa down dan nggak ada energi untuk melakukan apapun. Aku sulit untuk termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lain gitu, dan aku pengen banget jadi lebih baik, tapi aku nggak tahu harus gimana caranya. Oke, jadi kamu ngerasa down, gak termotivasi untuk ngelakuin apapun, dan kamu juga mau jadi lebih baik, tapi kamu gak tahu gimana caranya. Tapi kamu kelihatannya juga memaksakan diri untuk jadi lebih baik ya? Iya, Bu, semuanya jadi lebih sulit karena gak ada orang tempat aku untuk bercerita, jadi gak ada yang peduli juga. Jadi aku lebih memilih untuk pendam sendiri saja. Oke, jadi kamu ngerasa gak ada yang peduli sama kamu ya? Iya, Bu. Oke. Saya mau mengenal kamu lebih dalam nih dari
daftar riwayat hidup yang telah kamu lampirkan tadi, yang udah kamu isi, kamu seorang mahasiswa rantau ya, yang tinggal bareng di kos sama teman-teman. Nah, di sana kan banyak teman-teman nih, kamu juga ngerasa nggak bisa ngomong sama mereka? Iya Bu, mereka baik kok, cuman akhir-akhir ini tiap mereka ajak keluar aku selalu nolak gitu, dan aku nggak mau rusak suasana mereka. Jadi mereka nggak ngerti apa yang aku rasain, tapi mereka juga nggak ngejek aku sih, tapi tetap aku nggak mau merusak suasana pertemanan. Oke, jadi kelihatannya kamu menyembunyikan perasaan kamu dari mereka ya? Iya Bu, karena lebih mudah buat nyembunyiin perasaan daripada mengungkapi ke orang yang nggak bakal ngertiin aku. Oke, jadi kamu ngerasa down, sedih, dan nggak termotivasi untuk ngelakuin apapun, dan kamu juga ngerasa nggak ada yang peduli juga sama kamu, dan kamu nggak tahu mau ngomong sama siapa ya? Iya, aku bahkan nggak ngomongin sama orang tua juga, makanya situasi makin sulit untukku. Oke, saya mau tahu kapan pertama kali kamu ngerasain hal ini? Mungkin awalnya karena ujian, aku mau yang terbaik buat diriku juga dan buat untuk orang tuaku juga. Mungkin hal ini bikin aku stres, ditambah lagi orang tuaku juga ada masalah. Oke, jadi banyak hal ya yang bikin kamu ngedown gitu. Mulai dari ujian, juga masalah orang tua dalam rumah yang bikin kamu makin down, yang juga bikin kamu shock ya? Iya, karena kuliahku juga sedikit berantakan, jadi aku merasa bersalah kepada orang tua. Aku ngerasa gara-gara ini orang tuaku jadi ribut gitu. Oke, jadi kamu ngerasa orang tua kamu itu ribut gara-gara kamu ya? Iya Bu, jadi aku berusaha keras agar kuliahku baik, jadi mereka bakal aku lagi, tapi bukannya malah akur sih, tapi mereka makin ribut, jadi aku makin merasa tertekan dan stres. Oke, sepertinya kamu punya standar yang tinggi untuk diri kamu sendiri ya? Iya Bu, mungkin lebih tinggi dari orang lain. Orang tuaku juga selalu menurut aku untuk menjadi yang lebih terbaik gitu. Jadi aku selalu berpikir kalau aku bukan yang terbaik, berarti aku gagal karena aku udah mengecewakan orang tua. Jadi sepertinya kamu terlalu menuntut diri kamu untuk membanggakan kedua orang tua kamu ya. Kalau boleh tahu nih, apa yang kamu rasakan seminggu terakhir ini? Aku merasa buruk kali Bu. Aku nggak mau keluar rumah, cuman diam di rumah aja. Kalau ada hal yang nggak penting banget, aku nggak mau keluar sih. Aku cuma tidur seharian, dan aku bahkan nggak tertarik untuk melakukan hal yang aku sukai. Aku juga nggak masuk kelas beberapa minggu akhir ini. Oke, jadi misalnya nih kamu harus masuk kelas, apa yang kamu pikirkan? Aku pikir nggak ada gunanya sih masuk kelas karena nggak bakal bikin naik nilaiku, jadi nggak ada gunanya. Jadi aku milih nggak usah masuk ke kelas gitu, karena aku merasa nggak berharga gitu. Oke, jadi kamu ngerasa pergi kuliah itu nggak ada gunanya ya? Kamu juga ngerasa di sana aku nggak pantas nih ada di sini. Jadi hal ini juga yang bikin kamu ngerasa nggak berharga ya? Karena semua orang kamu pikir semua orang itu lebih baik dari kamu. Jadi kamu punya banyak pikiran negatif yang ada di pikiran kamu yang bikin kamu larut dalam hal itu ya?
Iya, benar Bu. Aku merasa makin buruk karena pikiran yang tadi itu. Oke, terima kasih ya udah mau ngungkapin apa yang selama ini kamu rasakan ke saya. Saya tahu ngomongin hal yang kita rasakan itu bukanlah hal yang mudah, ya. Jadi saya sangat berterima kasih. Untuk saat ini kita cukupkan sesi pada hari ini ya. Untuk sesi selanjutnya kita berfokus untuk mengelola pikiran negatif kamu. Jadi selamat sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Oke, kita bertemu di hari dan jam yang sama ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baiklah, sekian roleplay mengenai micro skill attending dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.